apa itu kemoterapi dan apa saja nih efek samping dari kemoterapi. Di video kali ini aku akan kasih tahu ke kalian tentang kemoterapi itu. Dan ikutin terus ya video ini. Halo semuanya, Horas dan Jao. Welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya itu, aku mau berterima kasih dan selalu berterima kasih kepada kalian yang sudah selalu mensupport saya dengan baik video ini atau YouTube channel ini dengan baik dengan cara yang pastinya itu like, comment, subscribe, dan yang pastinya itu bunyikan notifikasi loncengnya ya. Dan jika kalian memang suka video kali ini itu tentang kemoterapi dan efek sampingnya, silahkan kalian like dan subscribe aja langsung ya. Karena kali ini memang benar-benar videonya itu adalah tentang kemoterapi yang aku jalani itu 2018, supaya kalian nggak takut nih, supaya nggak mikirnya macam-macam ya. Jadi mungkin udah pada tahu kali ya kalau kemoterapi itu menjadi satu rangkaian pengobatan yang namanya itu kanker. Entah orang itu positif kanker apapun, karena kanker tuh banyak, pasti yang namanya kemoterapi itu menjadi satu rangkaiannya gitu ya. Jadi kemoterapi itu apa? Yaitu salah satu prosedur yang namanya itu pengobatan. Menggunakan apa sih? Menggunakan yang namanya itu bahan-bahan kimia yang pastinya itu sangat kuat, dimana yaitu untuk menghentikan atau menghambat yang namanya itu pertumbuhan sel-sel kanker di dalam tubuh. Kemoterapi apa sih yang aku gunakan di tahun 2018 itu? Kalau kemoterapinya yang aku gunakan itu adalah kemoterapi neoadjuvan. Maksudnya kemoterapi neoadjuvan yaitu salah satu terapi yang diberikan kepada pasien dengan kanker payudara, yaitu LABC atau locally advanced breast cancer, yang tujuannya itu apa? Untuk mengecilkan ukuran tumor dari yang namanya itu inoperable menjadi operable, sehingga dapat dilakukan yang namanya itu tindakan pembedahan gitu ya teman-teman. Jadi inilah yang aku jalani terlebih dahulu, yaitu 3 kali kemo terlebih dahulu, dan selesai itu langsung operasi. Lalu dilanjutkan lagi dengan kemo yang sisanya itu 3. Dan kemoterapi itu biasanya dilakukan, yang pertamanya itu adalah kan di sini di telapak tangan, biasanya di sini sih teman-teman. Terus yang kedua di dekat jantung, ada namanya kemoport. Itu namanya kemoport, di dekat jantung sini pasang, ada alat untuk masukinnya di sini di lengan gitu ya teman-teman. Jadi itu yang aku tahu. Kemoterapi itu dimasukkan lewat jarum infusi gitu ya. Jadi kemoterapi itu sakit apa enggak? Ya pastinya enggak sakit sih. Cuma ya efek sampingnya itu yang perlu diantisipasi, karena banyak kan nggak enaknya sih. Jadi mau ditanya fungsi kemoterapi sendiri itu apa? Yaitu untuk pengecilan sel tumornya itu. Terus pertanyaannya lagi adalah kenapa ada yang namanya operasinya itu terlebih dahulu baru namanya kemo, dan ada juga kemonya itu dulu baru namanya itu operasi gitu ya. Kenapa ada begitu gitu sih maksudnya? Jawabannya itu tergantung ini sih, tergantung dari hasil PA dan stadium. Yang bisa memberikan terapi kemoterapi itu atau petunjuknya itu adalah dokter onkologi itu sendiri gitu ya. Dan adapun obat-obatan kemoterapi yang aku gunakan di tahun 2018 itu mungkin kalian kurang paham ya, tapi aku kasih tahu aja lah. Cyclophosphamide, Curasil, dan doxorubicin. Lalu pertanyaan gini, bagaimana selanjutnya langkah-langkah untuk kemoterapi itu? Atau yang pastinya itu harus ada hasil PA. Iya, nggak ada. Kalau nggak ada hasil PA gimana gitu ya? Itu dibawa kepada dokter hematologi atau dokter kemoterapi. Yang kedua itu harus dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan darah. Nggak langsung kucuk-kucuk gitu ya. Dan itu juga dengan jantung, itu harus lengkap darahnya itu, dan jantung itu bagus, bisa dilanjutkan lagi ke kemo gitu ya. Tapi jika hasilnya itu misalnya jelek, jantung maupun darah itu tidak bagus ya, tidak bisa dilakukan gitu ya, harus diperbaiki dulu gitu. Terus yang ketiga itu apa? Pada waktu pemberian kemoterapi yang dimasukkan itu obat kanker? Enggak. Yang dimasukkan obatnya adalah yang pertama itu adalah infus biasa, belum ada obat gitu ya. Dimasukkan itu obat yang namanya itu obat kanker. Dan itu yang masukannya itu adalah petugas rumah sakit sesuai dengan instruksi dari dokter.
dan biasanya itu mereka mengambil alat penghitung waktu. Lalu begini sih, setelah dipasang nih mau masukin nih obat kemoterapi, biasanya dimasukkan itu satu persatu. Aku ada 3 sih maksudnya. Jadi biasanya itu dimasukin satu persatu dan diatur nih waktunya. Dan setelah obat pertama masuk, alat penghitung waktunya itu biasanya berbunyi sih, dan masuk obat yang kedua. Dan setelah selesai yang namanya obat yang kedua itu masuk, alatnya itu biasanya bunyi sih. Lalu masuk juga nih obat yang ketiga gitu ya, biasanya sih begitu. Terakhirnya itu adalah cairan infus biasa ya, untuk menetralisir obat kanker yang sudah masuk ke dalam tubuh nih. Pulang langsung ke rumah sakit. Untuk proses kemoterapi itu sendiri sih biasanya sepaket 6 kali, dan biasanya itu untuk setiap kali kemo jaraknya itu 3 minggu. Misalnya hari ini nih aku kemoterapi, jadi nanti 3 minggu berikutnya itu aku menjalani namanya kemo. Dan yang terpenting juga ini, dan seminggu sesudah selesai kemoterapi harus langsung dilakukan namanya itu pengecekan darah. Pengecekan darah mulu. Ya, itu untuk melihat bagaimana yang namanya proses obat kemo yang masuk ke dalam tubuh. Hanya kalau kemoterapi itu harus banyak yang namanya makan. Aku kasih tau lah sekarang gitu ya, yang efek-efek samping. Pertama itu pastinya mual, muntah, pusing. Yang kedua itu susah ya. Yang ketiga itu pastinya rambut rontok. Terus yang keempat, kukunya itu biasanya hitam. Kukunya itu biasanya hitam. Itu efek samping. Rambut di ketiak dan di sekitar area kewanitaan itu 100% itu rontok juga. Nafsu makan lah gitu. Moodnya itu cepat naik dan turun gitu. Moodnya aku juga ngalami hal yang demikian. Mudah capek sih, lawan, dan pastinya sakit tenggorokan, diare pastinya gitu. Imunitas turun sih, wajar sih imunitas turun. Penurunan berat badan, kering dan terasa perih sih. Si alisnya itu kita itu rontok gitu ya. Alami itu pastinya mual, muntah, pusing, susah BAB, BB-nya ku turun, susah, tidak ada nafsu makan, rambutku rontok, rambut di ketiak dan kewanitaan itu juga rontok gitu ya. Moodku turun, dan biasanya itu aku selalu dikasih obat anti mual sih dari Darmais gitu. Tapi untuk efek sampingnya ini bisa dibilang nggak sama semua. Akan ada yang berbeda-beda gitu ya, dan biasanya itu bisa hilang nih efek sampingnya itu sekitar 7-10 hari. Kalau aku 2018 itu 4-5 hari sih, nggak nyampe seminggu. Pertanyaannya adalah, selama kemo ada batasan nggak sih? Orang yang pasti bertanya, ada batasan nggak sih makanan itu? Ya pasti jawabannya nggak ada. Kenapa? Karena diri kita sendiri itu berjuang terus untuk melawan namanya kanker itu gitu ya. Maka itu harus banyak makan, bebas makannya, nggak ada larangan. Karena belum tentu juga ketika makan itu, misalnya makan Indomie, KFC, ya tubuh kita itu bisa menerima. Nggak ada, aku nggak mengalami itu, nggak nafsu makan gitu ya teman-teman. Tentang kemoterapi secara keseluruhan, jadi ya aku bilang cuma satu pesannya, jangan takutlah dengan namanya kemoterapi ya, karena kemoterapi itu tidak sakit sih. Itu kan memang dia infus biasa gitu ya, dan kemoterapi itu sampai detik ini yang aku tahu adalah salah satu rangkaian pengobatan untuk kanker gitu, selain bedah dan juga radiasi. Dan di Darmais sendiri tuh sih, ini info jika kalian nanti ada saudara atau gimana yang masuk Darmais, biasanya kalau untuk kemo pertama itu biasanya rawat inap. Karena kenapa rawat inap, biasanya mau dilihat dulu nih reaksi obat kanker itu yang masuk ke dalam tubuh gitu ya. Lalu yang kedua gimana? Yang kedua dan selanjutnya itu biasanya sih rawat singkat. Biasanya itu dilakukannya itu setengah harinya itu pulang langsung. Pertanyaannya adalah yang mana aku suka gitu, kalau aku suka sih jujur ya yang rawat singkat sih pastinya, karena bisa langsung pulang, bisa langsung istirahat di rumah gitu ya. Oke teman-teman, sampai sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. See you in the next video. Bye.